Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa dengan kami para penyuluh agama Kecamatan Masugi dalam program acara Ngopi Sersan, ngobrol permasalahan Islam serius tapi santai. Baik para pirsawan, program ini diinisiasi para penyuluh agama Masugi dalam rangka dakwah ke masyarakat di masa pandemi, sehingga para penyuluh ada keterbatasan untuk datang ke majelis taklim, keterbatasan ke lokasi-lokasi dakwah, sehingga kami memanfaatkan sarana teknologi ini sehingga terbentuklah program Ngopi Sersan, ngobrol permasalahan Islam serius tapi santai. Bersama kami telah hadir para penyuluh agama Masugi, diantaranya Pak Kiai Dudung Abdul Qadir selaku koordinator para penyuluh agama. Selamat datang Pak Kiai. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak Kiai Ateng Sutiana, anggota penyuluh agama yang dalam hal ini menjadi job spesialisasi keluarga sakinah. Assalamualaikum. Selanjutnya Kang Dadan Abdul Ghani, Pak Kiai ini dalam job spesialisnya adalah radikalisme. Ya. Assalamualaikum. Selanjutnya Pak Kiai Aceng Supriyadi, sarjana hukum Islam. Ya, beliau sebagai atau memegang job spesialisasinya adalah narkoba dan pemberantasan virus HIV. Ya. Selanjutnya masih ada lagi para penyuluh yang belum bisa hadir. Namun pada program kali ini kami bisa menghadirkan 4 orang penyuluh ini dalam acara ngobrol permasalahan Islam serius tapi santai. Sesuai namanya, maka obrolan ini sifatnya santai tapi tetap tidak keluar dari jalur obrolan yang serius. Makanya lihat Pak Kiai sambil udut santai, sambil ngopi santai, karena kita semua adalah santai. Para bersama juga bisa mengikuti live streaming di channel YouTube kami, ya, www.youtube.penyuluh-agama-Islam-Masugi __ nah begitulah pokoknya nama YouTube. Bisa langsung mau usul, saran, kritik atau bertanya apapun lah, masalah-masalah yang sedang diangkat dalam topik yang diangkat pada kali ini, bisa ikut serta lewat sebuah hashtag yang namanya Ngopi Sersan. Dan topik kita kali ini adalah menyelami Samudra Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana kita ketahui Pak Kiai, bahwa Al-Fatihah itu merupakan awal atau pembuka dari Al-Quran. Yang namanya bukan cuma satu, ada beberapa nama di Al-Fatihah, termasuk ada Sabul Masani. Sabul Masani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Pembacanya ulang-ulang sehingga kita tahu bahwa tiap rakaat sholat Fatihah mesti dibaca. 17 rakaat kita sholat dalam sehari semalam, 17 kali Fatihah dibaca. Belum dalam sholat-sholat yang sunatnya. Nah, dalam Fatihah itu kan ada 3 fase ya. Fase pertama fase ketauhidan, fase yang kedua adalah keikhlasan, dan ketiga adalah fase historikal. Ketauhidan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai karena Maliki Yaumiddin. Ya, itu adalah ketauhidan spiritual kita. Dari iya kana na'budu wa iya kana nasta'in ini suatu mustaqim adalah keikhlasan. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir historikal dimulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menggambarkan orang-orang zaman dulu, an'amta 'alaihim dan maghdub serta dolin. Ya, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita ikuti dulu yang mau lewat berikut ini. Dengarkan pemaparan dari Pak Kiai Dudung Abdul Qadir dalam membahas tentang Fatihah, dalamnya hikmahnya Samudra Al-Fatihah. Dan sebelumnya kepada para pemirsa yang mau ikut interaktif di talkshow kali ini, bisa mengikuti Facebook kami Penyuluh Agama Islam Masugi. Silakan berkomentar di sana dan hashtag Ngopi Sersan. Terima kasih. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Sepengetahuan saya tentang Samudra Fatihah, diantaranya yang tadi sudah dikedepankan. Pada Fatihah ada fase yang namanya tauhid, ada
keikhlasan dan juga yang sudah dibahas terlebih dahulu. Menurut hasil daripada pengetahuan saya sendiri dalam kajian-kajian tentang Samudra Fatihah, alangkah lebih baiknya manakala kita menggali bagaimana tentang Samudra Fatihah yang pada intinya akan membawa pada diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik daripada kita bermuamalah dan juga bermuasyarah dengan masyarakat, bagaimana itu semuanya ada dalam kandungan yang dinamakan Samudra Fatihah. Di sanalah mungkin kita dapat menggali bagaimana hikmah tersebut. Itu sajalah mungkin daripada pengetahuan dan pengalaman keilmuan saya sendiri. Ya, silakan tanggapannya Pak Kiai Ateng, silakan. Yang dikatakan samudra itu kan berarti Lautan luas, lautan yang sangat luas sekali. Betul, oke. Walaupun hanya 7 ayat itu. Iya. Sebetulnya yang 666 ayat itu 30 juz dan 114 ayat Surat. 114 surat semua terkandung dalam surah Al-Fatihah. Jadi pantas kalau Fatihah itu dikatakan samudra. Jadi tanpa batas lah gitu, tanpa sangat luas pemaparannya. Bahkan Pak Kiai kalau dalam satu kitab seorang ulama mengatakan dari keseluruhan suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi, ya suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi yang lain semuanya kandung dalam Al-Quran. Dan 4 kitab ya, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Terus yang 4 kitab itu kandung dalam Al-Quran. Al-Quran juga kata Pak Kiai tadi kandung dalam Al-Fatihah. Pantas kalau Al-Fatihah katakan samudra luas sehingga tak bertepi, mungkin itu ya, Pak Ustaz ya. Terus tanggapan Pak Kiai Dadan gimana? Bahkan di dalam Al-Fatihah itu ada juga ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Majalis Susahnya diterangkan bahwa ayat Al-Fatihah yang 7 ayat itu maknanya disimpan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lebih dispesifikkan lagi ya? Dan di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya disimpan juga di dalam baknya Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kata musonif, jikalau sudah ada di dalam baknya Bismillahirrahmanirrahim, bikana makana wa biyakulu mayakulu. Apabila Allah menghendaki ada, maka akan ada, dan apabila Allah menghendaki tidak ada, maka tidak. Masya Allah, segitu luasnya ilmu Allah sampai dalam bak. Bahkan ada yang sampai menspesifikkan lagi ke titiknya Mbak katanya, sampai ke ujung sana. Masya Allah, ternyata titik dalam satu huruf Al-Quran maknanya sangat luas. Ya. Sebagaimana kita ketahui, perbedaan titik, satu titik dalam bacaan kitab itu mana akan berubah. Dari kata yakulu ke nakulu gitu kan, jelas-jelas banyak berubah. Terdapat cuma satu titik. Oke Pak Kiai, sambil ngopi santai gitu ya. Ya. Dalam termin terakhir dari Al-Fatihah itu, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, itu ada historika. Siratal ladzina an'amta alaihim, berarti alladzina an'amta itu orang-orang dahulu yang telah Allah kasih nikmat kan? Iya. Kita pilih seperti itu. Ghairil maghdub bukan kayak orang-orang yang telah Allah tidak ridhoi lah, maghdub dan waladolin. Nah bisa digambarkan pakai maghdub itu siapa, adolin itu siapa, an'amta juga siapa gitu. Silakan pakai Dadan dulu, an'amta itu siapa, terus nanti disambung dengan yang lain. Maka. Kalau menurut saya dan kajian yang lain, An'amta itu orang yang diberi nikmat oleh Allah, itu orang yang sholih, yang mana dengan kesolihannya akan membawa ke arah yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Berarti bisa digambarkan itu para nabi, para aulia, para ulama. Kan kita awalnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tujukan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah kasih nikmat. Ya berarti itu orang-orang soleh ya. Terus gambaran al-maghdub gimana Pak Kiai Ateng? Banyak juga kan itu dalam Al-Quran itu ada kisah kan. Ada gambaran umat dahulu lah. Iya makanya itu. Yang tadi para nabi, para aulia itu kan berarti orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang soleh ya. Sementara kan ada orang-orang yang zolim gitu.
seperti kan Fir'aun kan. Betul. Ya itu kan gambaran bahwa orang-orang yang tidak soleh itu orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya di bumi halus kan. Berarti Bergantung gambaran pada makhluk dulu. itu orang-orang yang dolim ya? Nah, orang-orang yang dolim yang Ya, tidak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia di sini atau nanti di apalagi nanti di akhirat. Iya, iya. Ya, karena contoh lagi umat Nabi Nuh maksudnya kan diajak Maghrib, iya, iya. maghrib kan itu berarti orang yang tidak dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia dolim tidak menyembah kepada Baik, Allah Pak Kiai. Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Saya baca dalam satu tafsir Jalalain. Iya. Itu penafsiran al-maghdub itu adalah al-yahudu, orang-orang Iya. Yahudi, dan adolin adalah orang Nasrani. Iya. Ya seperti itu. Bisa digambarkan lebih jelas Pak Kiai dulu. Kita minta kajian dari Pak Ustadz Aceng dulu. Untuk lebih ini Pasti nanti ada silakan. gambaran daripada kalimat al-maghdub dan atolin yang sepengetahuan saya itu ada an-nasoro dan al-yahud kan. Iya, iya. Nah, pada intinya kalau kita kembali kepada makna daripada awal pembicaraan bahwa Fatihah menggapai samudra Fatihah, ini yang namanya maghdub dan dolim yang dikatakan Nasoro dan Yahudi itu secara meluas bukan hanya mereka Yahudi dan Nasoro yang lebih dahulu, termasuk yang orang-orang yang menyerupai dengan kelakuan orang Yahudi dan Nasoro di zaman dulu yang sekarang masih banyak kental, bahkan di kalangan orang-orang Muslim sekalipun mereka banyak yang kelakuannya seperti orang Nasoro dan Yahudi terdahulu, makanya termasuk termasuk di zaman sekarang juga. Makanya samudra yang tiada tepi dan samudra yang tiada batasnya, di sanalah makna Fatihah dengan Baik, kalimat Oke, ini kita udah ada persawan yang ngasih komentar, ada pertanyaan nih di FB kita ya, Penyuluh Agama Islam Masuki. Maaf para kiai dari Penyuluh Agama Islam Masuki, saya mau bertanya tentang perbedaan al-maghdub dan adolin. Al-maghdub tadi dikatakan adalah Yahudi. Al-maghdub itu kan artinya orang-orang yang dibenci. Adolin adalah orang Nasrani, artinya orang yang tersesat. Kenapa, pertanyaannya, kenapa Nasrani cuma dikasih label tersesat? Kalau kita bilang tersesat itu cuma salah jalan gitu ya, cuma salah jalan. Sementara Yahudi itu al-maghdub udah dibenci lah, udah dikunci, dibenci oleh Allah. Sedangkan Nasrani cuma tersesat. Padahal yang kita lihat sehari-hari yang gencar pemurtad dan misioner itu orang Nasrani. Yang masuk ke jatuh umat Islam itu orang Nasrani, tapi cuma dikasih labelnya adolin, yang tersesat gitu lah, cuma salah jalan. Sedangkan Yahudi itu al-maghdub yang dibenci. Nah itu gimana untuk membedakannya atau penjelasannya Pak Ustadz Aceh? Atau ini Pak Aceh tuh silakan. Kalau hemat saya mungkin yang Yahudi itu kan tidak bertuhan berarti. Ya. Kalau Nasrani kan itu bertuhan. Betul? Mungkin secara pandangan Islam mungkin Tuhan mereka kan tidak bertauhid, berarti tidak bertauhid satu Tuhannya gitu. Tapi ada Nasrani itu kan ada Trinitas, 3 Tuhan. Kalau Yahudi kan contohnya sampai itu Fir'aun ya. Kalau dahulu Yahudi zaman Nabi Musa itu Fir'aun kan berarti. Yahudi itu berarti orang dari hidayah ya, orang yang mendapat hidayah. Cuma sampai saat ini Yahudi itu banyak yang membunuh para nabi itu kan. Sehingga Allah sangat benci kepada Yahudi dikarenakan kelakuannya sudah sangat melampaui batas. Sementara Nasrani cuma dikatakan tersesat karena pemahaman yang terlintas gitu ya. Iya. Mungkin itu. Karena kalau Yahudi itu bahkan dianya juga mengaku Tuhan gitu. Oke. Terus terang kalau kita kaji lebih dalam emang tidak akan selesai. Tidak selesai. Karena kan Mungkin. samudra namanya juga ya, samudra Fatihah. Oke, kita mungkin di akhir jadi dari tinjauan fikih nanti kita belum membahas tentang fikih ya. Nah, di akhir kebiasaan orang itu membaca Rabbik firli amin setelah Al-Fatihah gitu kan. Apalagi banyak kan orang-orang nadiyin lah, karena nadiyin. Bahkan ada yang lagi imam sholat
kedengeran tuh robik filinya kedengeran gitu ya. Gitu. Nah, gimana hukum dari baca robik fili atau robik filana? Amin. Seperti itu. Gimana Pak Kiai Dadan? Kalau membaca robik fili amin, yang disunatkan itu adalah imamnya. Imam yang membaca robik fili dan makmumnya membaca amin. Apabila amin kita dibarengi atau bareng dengan malaikat, maka insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mungkin ada yang ditambahkan dengan Silakan oleh Pak Ustadz Aceh mengomentari dan menambahkan daripada pemaparan yang sudah barangkali. Jadi gini kan, tadi kan Pak Kiai Dadan mengatakan dalam sholat hanya imam yang baca robik fili ya. Sementara kalau di luar sholat gimana Pak? kalau di luar Di luar sholat, sholat, boleh kita baca robik fili. ya boleh di luar sholat baca robik fili. Berarti hukumnya gimana itu menurut tinjauan fikih gitu? Baca robik fili itu atau apa termasuk sunat, apa termasuk kalau takut-takut ada yang menganggap itu bagian dari ayat daripada Fatihah. Tapi kalau dilihat di Sapina itu ada kan sakta sholat ya. Apa itu diam Diam di dalam sholat. Nah. Ada setelah baina takbiratul ihram. Ini agak maksud kita bahas. Fatihah. Bayan Fatihah ada bayan amin gitu ya. Di antaranya adalah bainal Fatihah wal baina amin. Kita Oke. ada itu berarti sunnah itu dibaca. Dibaca, ya. Karena itu adalah doa berarti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke, ini ada masuk lagi pertanyaan dari pemirsa rumah. Maaf Pak Kiai, saya mau tanya, kalau 7 ayat dalam Fatihah itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan ayat daripada Fatihah. Karena kan tiap-tiap surat juga ada Bismillahnya. Iya. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada Fatihah, yang 7 itu gimana membedakannya? Silakan Pak Kiai dong. Menurut pengetahuan saya tentang Fatihah itu, kalau di madhab Syafi'i itu jelas bahwa bahwa Bismillah itu adalah sebagian daripada ayat Fatihah. Makanya 7 ayat surat Al-Fatihah itu termasuk Bismillah. Ya. Kalau ada di madhab yang lain, ada yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan termasuk daripada Ayat Fatihah yang 7. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa di ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang pada intinya kita melihat yang kita lihat secara umum di Al-Qur'an hanya secara wakaf, tapi ada di mazhab yang lain mengatakan bahwa di situ ada ayat yang benar. Berarti walaupun Bismillah dikatakan bukan ayat, tetap itu satu masalahnya ya, 7 ayat ya. Terus yang selanjutnya, ketika di masyarakat halayak banyak yang mengatakan bahwa misalkan ada orang yang kurang ilmu dalam pemahaman ilmu agama berangkat ke Mekah misalkan, setelah berjamaah di Mekah mendengar Fatihah langsung kepada Alhamdulillahirobbilalamin, itu pada dasarnya bukan mereka tidak baca Bismillah, karena mereka memakai daripada penerangan atau madhab yang membaca basmalah disirkan. Tetap mereka punya pendapat bahwa basmalah adalah masuk ayat Fatihah. Oke, saja. Baik, pertanyaan berikutnya di FB kita Penyuluh Agama Islam Masugi. Ada pertanyaan satu lagi. Maaf Pak Kiai, saya mau tanya, kalau kita lagi berjamaah, ketika imam sudah selesai ke akhir waladolin, sementara kita baru tengah-tengah ayat atau tengah-tengah surat. Nah, bagaimana kalau kita baca amin dulu atau selesaikan saja ayat surat tersebut? Silakan yang mau. Tidak ada, silakan. Ulangi pertanyaannya. Nah, kalau kita lagi berjamaah, imam sudah selesai baca Fatihah waladolin, sementara kita baru tengah-tengah surat. Nah, apakah kita selesaikan dulu suratnya atau baca amin dulu? Kenapa? Kalau menurut saya ya baca amin dulu. Berarti tidak apa-apa tengah-tengah ada amin dulu, tidak apa-apa ya? Iya. Tidak apa-apa dengan kita disekat dengan baca amin, seperti tadi ada kalimat saktatus sholah. Nah, karena terpisahnya antara ayat Fatihah, misalkan ayat ketiga, kita udah selesai ayat ketiga, pas imam sudah selesai baca Fatihahnya, maka sunnah dalam kajian kitab fikih yang lain, diantaranya dalam kitab Safinah,
Maka ketika mendengar imam setelah selesai baca Fatihah, walaupun kita jangankan kita udah di akhir ayat, sekalipun kita di tengah-tengah ayat, ada kesunahan untuk berhenti membaca amin dulu, nanti setelah baca amin dilanjutkan baca Fatihahnya. Ya mungkin karena kita itu kan sebagai tabi, sebagai yang imam gitu ke yang mengamum ke imam, berarti setiap setiap itu teh harus harus mengikuti gitu, semua mengikuti imam. iya gitu. Jadi wajib mengikutinya daripada Berarti Pak Kiai Siap. bacaan yang tadi terpotong oleh amin itu berarti harus diulangi lagi ya, bacaannya yang tadi itu Diulang lagi. Salah satu contoh misalkan kita sedang baca Syirat ihdinas syirat, pas kita syirat, imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita sedang kalimatnya syirat. Ada pendapat, ada kaum ulama yang memberikan pendapat kita berhenti dulu dengan baca amin. Setelah kita ucapkan amin ya diulang kembali ihdinas syirat. Oh iya. Ini Pak Kiai, saya kan baca dalam kitab Safinah ya, yang dirasakan kita sehari-hari, wala yatakholalaha dzikrun ajnabiyun. Jangan sampai menyela baca Fatihah dikir yang lain. Nah kalau kita diselangi dulu, disela dulu dengan dzikir, amin kan termasuk dzikir. Itu tidak apa-apa. Dengan kalimat wala yatakholala dzikrun ajnabiyun, ada lanjutan di kitab Safinah, kalau nggak salah saya lihat di syarah Safinahnya itu illa takmina, Kecuali amin. karena amin itu Nah, sebagian. berarti kalau dikata dzikrun ajnabiyun itu dzikirnya kayak gimana? Coba Salah satu jelaskan gitu. contohnya untuk dzikrun ajnabiyun, misalkan gitu kan, kalau kalimat amin ada kaitannya dengan kesunahan ketika selesai Fatihah sunnah baca amin. Betul. Kalau dzikrun ajnabiyun salah satu contohnya misal kita lagi baca Fatihah, tiba-tiba mendengar orang yang salam misalkan, atau mendengar orang yang bersin atau yang meninggal, terus ketika mendengar berita musibah kita kan disunahkan untuk membaca innalillahi. Nah, misalkan kita lagi baca Fatihah sedang sholat, nah itu mah termasuk. Oh iya, termasuk dzikrun ajnabiyun gitu ya. Iya. Kalau ada orang bersin, alhamdulillah, kita nggak usah baca yarhamukallah gitu Iya. ya. Iya. Oh itu yang termasuk dzikrun ajnabiyun seperti itu ya. jadi dikecualikan itu, Oke. dikecualikan Kalimat amin. kalimat amin berarti ya. Oke. Baik, barusan saya mendapatkan telepon langsung dari salah satu pemirsa di rumah Iya. yang menanyakan, karena beliau tidak punya Facebook, katanya lihat Facebook orang lain tidak bisa ngomong, tapi telepon langsung ke saya. Gimana kalau kita atau ingin mengetahui salah satu, salah dua, salah tiga, salah berapa lah tentang hikmah Al-Fatihah, kandungan Fatihah, kehebatan Al-Fatihah, barangkali ada kisah-kisah tentang fadilah-fadilah Fatihah, salah satunya silakan dikemukakan cerita atau apalah yang bersumber dari hadis, dari asal sahabat atau kaul para ulama tentang kehebatan Al-Fatihah gitu kan. Gimana Pak? Silakan, siapa yang mau? Salah satu kehebatan atau khosois daripada surat Al-Fatihah, Khawais, ya. khawais daripada surat Al-Fatihah, salah satunya ketika ada keterangan dalam kitab Manba'u Ushul Hikmah, itu manakala kita mempunyai anak misalkan yang IQ-nya kurang gitu kan, bisa dikatakan IQ-nya kurang lah, Ya, kurang ya. begitu jernih. Salah satunya di dalam kitab Manba'u Ushul Hikmah kita bacakan surat Al-Fatihah yang sebanyak 114 kali, sesuai dengan jumlah bilangan surat dalam Al-Quran. 114 kali dibaca surat Al-Fatihah, dan selanjutnya kita berdoa kepada Allah, langsung ditiupkan ke air. Pagi-pagi air tersebut diminumkan ke anak yang kita tuju. Itu salah satunya ada khasiat atau khosois untuk menambah kecerdasan anak. Dan pada buktinya saya udah mencoba. Berarti mujarab ya. Nah, saya udah mencoba Jarang, kepada anak ya. alhamdulillah gitu kan. Anak ini kok kenapa di sekolah pelajarannya ketinggalan terus gitu kan, di pesantren malah seperti ini. Yuk kita cobalah dengan ini. Itu kan kita mau coba. Ternyata alhamdulillah setelah mencoba dengan 7 kali diulang seperti itu, alhamdulillah sekarang anak tersebut kelihatan hasilnya. Ada perubahannya Ada berarti ya. perubahan. Ya, berarti itu udah mujarab dah. Ya. Mujarab udah Itu dicoba salah berarti ya. satunya ya, salah satu Baik, pengalaman. baik Pak Kiai. Benar-benar kalau kita dalami sangat luas sekali Iya, sampai iya, Fatihah iya. ini ya. Dan jelas tidak akan selesai dibahas
kalau dalam beberapa bulan pun Iya, kita bahas iya. Fatihah tidak selesai. Itu karena kan sangat luas ya samudra Al-Fatihah, sehingga sangat pantas kiranya seorang ulama besar di Indonesia, Al Habib Quraish Shihab, Iya. pernah membuat sebuah buku menyelami samudra Al-Fatihah. Karena sangat luasnya. Baiklah pemirsa di rumah, kita sampai pada penghujung acara. Untuk lebih jelasnya lagi bisa Anda ikuti di akun YouTube kami Penyuluh Agama Islam Nasugi, ada di Facebook kami Penyuluh Agama Islam Nasugi, dan juga di Instagram kami dengan nama yang sama, Penyuluh Agama Islam Nasugi. Sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.